Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam kawan-kawan semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Ewako 13 yang akan membahas tentang alur film, anime, donghua, manhwa, manhwa, serta novel. Tentunya cerita yang akan saya sampaikan adalah cerita-cerita yang sangat seru. Perihal apakah cerita tersebut sudah pernah dibawakan oleh channel lain atau belum? Ya, kita gaskan saja menurut versi kita. Dan juga tentunya jika kawan-kawan semua punya rekomendasi, jangan pernah sungkan untuk merekomendasikannya. Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menceritakannya. Manhwa pertama yang akan saya bawakan merupakan sebuah manhwa yang bercerita tentang kerasnya dunia pendidikan saat ini, di mana guru atau tenaga pengajar dilarang memberikan hukuman fisik terhadap murid-muridnya. Hal tersebut menyebabkan para murid bertingkah liar, bahkan ada guru yang sampai meninggal dunia akibat ulah dari murid-murid yang kelewatan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak hingga akhir video. Setelah peraturan larangan hukuman fisik disetujui oleh pemerintah pada tahun 2011, semua tenaga pendidik dilarang memberikan hukuman fisik kepada muridnya. Aturan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan atas. Sejak peraturan pelarangan hukuman fisik ini diberlakukan, para guru semakin kesulitan membimbing murid-murid mereka. Walau para murid secara terang-terangan sudah membuat masalah di sekolah, tidak ada banyak cara yang bisa dilakukan para guru untuk menghukum mereka. Bahkan para murid semakin menjadi licik di luar dari apa yang telah diperkirakan. Mereka merasa didukung oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Di sebuah ruangan terlihat ada dua orang guru, yang mana guru yang sedang berdiri itu terlihat sangat kesal. Saya bahkan tidak menyentuh seujung rambut pun dari anak itu. Tapi kenapa? Ucap guru yang sedang berdiri tersebut sambil sangat-sangat kesal. Berdasarkan data dari 1196 responden yang merupakan guru, 98,6% diantaranya merasa membimbing murid sangat-sangat sulit di era saat ini. Di antara responden yang menjawab amat sangat sulit, bahkan mencapai angka 85,8%. Hari demi hari berlalu, diiringi meningkatnya masalah dalam sekolah. Sampai suatu hari terjadi kasus seorang guru yang dianiaya siswa di dalam kelas sampai meninggal. Menyadari adanya ancaman di dunia pendidikan, DPR serta Departemen Pendidikan memanfaatkan isu skandal artis yang terkenal. Ya, mirip-mirip lah di negara kita ini ya kan. Guru nyentil dikit langsung dilaporkan. Ada masalah besar yang bahkan sudah disadari oleh halayak umum, malah dialihkan ke masalah-masalah yang lainnya. Lanjut. Saat perhatian publik teralihkan pada dunia hiburan, mereka meloloskan undang-undang baru tentang perlindungan hak pendidik. Tindakan ini diambil untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat. Waktu terus berlalu dan 2 tahun pun telah terlewati. Aku pergi dulu, ucap seorang anak kepada seorang wanita yang sepertinya wanita tersebut adalah ibu dari anak itu. Buak! Suara seorang yang terjatuh dan ternyata dia merupakan seorang siswa kelas 2 yang bunuh diri. Pemandangan ini membuat mereka berdua terkejut, khususnya sang ibu. Siswa yang bunuh diri itu diketahui bernama Park Dae-suk. Aku tak pernah bicara dengannya, tapi tidak ada murid yang tidak mengenal namanya. Hanya dengan panggilan itu kita bisa tahu dengan mudah alasannya bunuh diri, ucap Kim Kyung Min, siswa kelas 1 yang kebetulan menjadi orang pertama yang melihat kejadian bunuh diri itu. Kim Kyung Min terlihat tersenyum saat menyaksikan kejadian tersebut. Kayak psikopat ya, lihat orang mati malah senyum-senyum sendiri. Shin lalu memperlihatkan kejadian saat Kim Kyung Min disiksa oleh beberapa siswa. Oi, berapa desibel? Ucap seseorang yang berjaket merah. Coba lihat, ucap pria lainnya. 67 desibel ya? Biasa saja sih, sembari melihat alat pengukur suara tersebut. Nah, sekarang giliranku bukan? Lihatlah ini, ucap seorang pria sembari mencengkeram baju Kim Kyung Min lalu mencubitnya. Ah, teriak Kim Kyung Min yang merasa kesakitan. Gila, ini bahkan lebih dari 100 desibel, ucap mereka kesenangan. Dasar anak nakal mereka ternyata. Sini cepat, berikan aku 100.000 kalian. Hahaha, ucap Wo Hyun Sik sembari menagih teman-temannya.
Sialan, nggak boleh nyubit dong. Kau seharusnya memukulnya juga seperti kami, ucap temannya yang tidak terima dengan hasil tersebut. Cik, harus diulang ini. Terlihat Kim Kyung Min yang kembali dihajar dan dipaksa untuk berteriak. Kalau Kak Daesuk adalah anak buangan kelas 2, maka Kim Kyung Min ini adalah anak buangan kelas 1. Tentu saja, awalnya Kim tidak tinggal diam saja. Bahkan wali kelasnya yang terlihat baik itu pun telah berjanji kepadanya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Kim, karena kamu mau bercerita. Bapak akan mengawasi mereka, ucap wali kelas Kim Kyung Min. Sin lalu memperlihatkan ketiga anak yang sempat menghajar Kim Kyung Min kini diceramai oleh wali kelas mereka. Kalian ini, harusnya kalian semua akrab satu sama lain. Jangan mengganggu teman sekelas kalian. Baiklah, kali ini Bapak akan memaafkan kalian karena ini baru pertama kalinya, ucap wali kelas tersebut di dalam kelasnya. Jika kalian mengulanginya lagi lain kali, aku akan memberikan kalian penalti. Paham? Lanjut wali kelas tersebut sebelum beranjak pergi. Baik Pak, ucap anak-anak itu. Sejak hari itu, Kim Kyung Min naik tingkat. Bukannya menjadi siswa biasa, dia malah naik tingkat menjadi anak buangan satu sekolah yang awalnya hanya di kelasnya saja. Mengapa Pak Guru melakukan hal itu? Padahal dia tahu akhirnya akan menjadi seperti ini, gumam Kim Kyung Min. Sin lalu berpindah memperlihatkan beberapa guru yang sedang merokok. Sungguh menyebalkan, kita bukan anak SMA lagi. Mengapa kita harus sembunyi-sembunyi jika ingin merokok? Ucap salah seorang guru. Benar, kapan ruang rokok guru akan dibuat? Ucap guru lainnya. Undang-undang larangan rokok lah, larangan hukuman fisik lah. Lama-lama susah sekali menjadi seorang guru, ucap kesal salah satu guru tersebut. Vaksin yang baru masuk beberapa bulan yang lalu juga seperti itu. Padahal dia hanya sedikit membentak murid yang membangkang. Tiba-tiba video rekamannya tersebar di internet dengan begitu cepat. Zaman sekarang guru sudah tidak dianggap manusia lagi, ucap guru yang berbaju putih sembari memegang kepalanya yang terlihat sangat stres dengan semua aturan tersebut. Dan vaksin yang dimaksud ini sepertinya guru yang di awal tadi ya, yang sedang bertengkar sama kepala sekolah sepertinya. Oh iya, aku malah lebih suka situasi seperti ini, ucap guru yang berbaju hitam yang sepertinya sama sekali tidak membenci dan mempermasalahkan. Malahan dia malah menyukai situasi saat ini. Apa? Guru berbaju biru kaget mendengar pernyataan guru baju hitam tersebut. Ya, larangan hukuman fisik memang hal yang baik, tapi nggak ada solusi lain bukan? Paling-paling mereka hanya dapat penalti dari sekolah. Salah sedikit, orang tua murid bisa dituntut ke pihak sekolah. Guru berbaju hitam menjelaskan maksud pernyataannya. Dengan kata lain, bukankah ini artinya Departemen Pendidikan melarang kita untuk mendisiplinkan mereka ya kan? Kalau seperti itu jawabannya sederhana. Kita hanya perlu menyuruh mereka belajar. Tidak usah pedulikan hal yang lainnya lagi. Mau mereka bodoh kah, nakal, kayak terserah mereka aja. Kalau kita harus membimbing anak nakal ke jalan yang benar, bisa-bisa kita malah dipukuli sampai mati seperti kasus 2 tahun yang lalu. Soal anak-anak itu, biarkan aja mereka mau jadi pengangguran kelak, mau jadi apa ya, sudah biarkan aja dia jadi bodoh, masa bodoh lah, ucap guru tersebut melanjutkan penjelasannya. Kim Kyung Min yang kebetulan ada di sekitar situ dan mendengar percakapan mereka pun kini tersadar bahwasanya apa yang gurunya lakukan sebelumnya pada dasarnya hanyalah sebuah sandiwara belaka. Sandiwara yang mengisyaratkan bahwa para murid seharusnya tidak merepotkan para guru dengan urusan mereka. Kim Kyung Min yang hanya seorang diri dan tak memiliki dukungan hanya memiliki 2 pilihan untuk saat ini, yaitu pindah sekolah sekarang juga atau bertahan dengan kondisi ini hingga 3 tahun ke depannya hingga dia lulus. Buntut dari kasus bunuh diri anak kelas 2 kemarin membuat polisi menyelidikinya hingga ke sekolah. Kim Kyung Min pun berharap agar kiranya semua pembuli dapat ditahan oleh pihak berwajib, karena bagaimanapun seisi sekolah sudah tahu siapa saja pembulinya. Dan anak-anak seperti dia dapat bersekolah dengan baik tanpa adanya rasa takut akan tindakan kekerasan oleh anak-anak nakal lainnya. Kim Kyung Min yang berharap agar penyelidikan ini dapat berjalan dengan baik agar tidak ada lagi pembuli di sekolahnya. Namun nyatanya semua tidak sesuai dengan ekspektasi yang diperkirakan. Ya mirip-mirip di mana gitu kan. Hei, kau tahu anak buangan kelas 2 itu? Katanya dia disimpulkan mati bunuh diri akibat tekanan nilai ujian. Wah, serius kau? Ucap Kim Kyung Min yang seakan-akan tidak percaya mendengar semua obrolan dari para murid.
Waktu itu kan polisi bolak-balik ke sekolah dan menginterogasi anak-anak kelas 2. Tapi katanya tak satu pun orang yang menceritakan bahwa anak buangan itu sering disiksa di sekolah. Ucap seorang murid yang sedang merokok bersama kedua temannya. Kudengar, para guru sudah menyuruh semua anak-anak untuk tutup mulut soal kematian si bego itu. Ucap pria berambut maron. Yang mati, kirain tadi si Kim Kyung Min ini lagi tertunduk lesu di mana gitu kan. Ternyata dia lagi disiksa dan diinjak-injak sama anak-anak bandel 3 ini. Apa-apaan? Ucap si maron yang melihat Kim Kyung Min sepertinya bereaksi mendengar obrolan mereka. Sulit percaya. Tidak mungkin. Ucap Kim Kyung Min terheran-heran. Iya brengsek, kau ini memang sulit untuk dipercaya. Ucap si maron yang sembari menginjak-injak punggung si Kim Kyung Min. Di sana juga terlihat salah satu dari anak pembuli itu sedang merekam aksi penyiksaan mereka. Gara-gara kau lah nih, diamankan sudah kami selama polisi sering datang. Kau senang kan? Ucap si maron yang sangat kesal dan terus-menerus menyiksa si Kim Kyung Min. Habis olahraga perut, rasanya langsung lapar nih. Sekarang cepat bawakan aku mie pedas, dalam waktu 3 menit kau sudah harus ada di sini. Ucap si baron kepada Kim Kyung Min. Kim Kyung Min hanya bisa terdiam dan pasrah dengan keadaannya. Dia bergumam di dalam hatinya. Negara busuk ini terlalu baik pada anak-anak. Dunia anak-anak sudah tidak bisa dicampuri oleh siapapun lagi. Aku sungguh tak bisa menghadapi masalah ini sendirian. Kim Kyung Min terus-terusan mengoceh sendirian dengan kesalnya. Terlihat dia sedang menggenggam erat tembok di salah satu gedung yang cukup tinggi sembari mencorongkan tubuhnya ke depannya. Dia seakan-akan sudah menyerah dan ingin mengakhiri hidupnya, namun terlihat dia sendiri pun seperti ragu dengan keputusan itu. Tidak ada yang akan berubah kalau aku melakukan hal ini. Tapi setidaknya ini salah satu caranya yang bisa kulakukan untuk mencoreng nama sekolahku. Di saat bersamaan, dengan begini aku bisa beristirahat dengan tenang. Halah, Kim, gak usah gitu lah, masa gitu aja nyerah ya. Ya gimana ya, harus kuat dong. Cowok nih, Kim, kuat dong, kuat lah. Kim Kyung Min lalu mengangkat satu kakinya. Dia sudah bulat untuk melakukan hal tersebut. Aku tidak akan punya penyesalan setelah kematianku. Woi, jangan gitu, kau tidak boleh seperti itu. Ucap seseorang dari arah belakang. Kim yang kaget lantas menghentikan niatnya itu sembari menoleh ke belakang melihat siapa yang sedang menegurnya. Nah, dan ternyata yang menegur si Kim ini adalah MC kita, kawan-kawan semua. Dia duduk santai sembari menikmati rokoknya. Ternyata dia sudah sedari tadi menyaksikan si Kim Kyung Min ini. Hei, kau itu tidak boleh mati di hadapan orang lain. Nanti aku bisa mimpi buruk loh. Ucap MC kita ini, yang ya saya sendiri juga belum tahu ya siapa nama MC kita ini. Kim Kyung Min yang penasaran lalu bertanya, paman siapa? Apakah paman seorang guru? MC kita pun menjawab, aku malas menjelaskannya. Jadi anggap saja seperti itu. Asik nih MC kita ini, karakternya ya kesukaan saya lah. Tidak banyak basa-basi, tidak terlalu konyol, juga tidak terlalu dinginnya. Tapi tetap cool lah kelihatannya. Kenapa Pak Guru ke atas sana? Ucap Kim Kyung Min kembali bertanya. Di sini aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Ucap guru tersebut sepertinya dia sudah tahu semuanya, termasuk alasan senior Kim yang bunuh diri dan juga hari-hari yang dilalui oleh Kim dengan penuh penyiksaan serta pembulian. Aku jadi tahu seperti apa keadaan sekolah ini. Kim Kyung Min termenung mendengarnya. Mungkin dalam hatinya, kampret nih guru. Dari tadi dia lihatnya aku disiksa malah diam-diam aja. Pria tersebut kemudian loncat dari tempat bersantainya itu lalu berkata, "Hei, matinya ditunda aja dulu ya. Besok aja lah matinya. Hari ini bagaimana kalau kau tunjukkan saja aku jalan menuju kantor guru." Oh, ternyata dia nih baru jadi guru juga ya. MC kita nih, kirain tadi dia memang sudah jadi guru di sekolah ini. Scene lalu memperlihatkan di lorong sekolah di mana Kim Kyung Min yang akhirnya benar-benar tidak jadi bunuh diri dan terakhir malah mengantar guru baru ini menuju ke kantor guru. Shalalalala, shalalalala, dung 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 dung. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mati? Tanya guru itu kepada Kim Kyung Min sembari bersyil dan bernyanyi-nyanyi. Kim Kyung Min hanya pelongo-pelongo ditodong pertanyaan seperti itu. Apakah karena kau anak buangan atau karena nilai? Apapun itu, semuanya akan selesai kalau kau bersabar 3 tahun lagi ya kan? Ini
MC kita nih dia kira 3 tahun dibully terus, waktu yang singkat kali ya. Kenapa? Tidak sanggup ya? Hai, sepertinya kau harus ikut wajib militer dulu deh, baru sadar. Lanjutnya yang seperti sengaja menyerang mental si Kim Kyung Min. Agar dia mau bertahan hingga lulus sekolah. Kim Kyung Min lalu berhenti berjalan dan berkata, memangnya Pak Guru tahu apa? Bertahan selama 3 tahun ya. Bapak pikir saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi bagaimana lagi, Pak? Sehari saja saya sudah tidak tahan, ucap Kim dengan nada yang campur aduk antara marah dan juga sedih akan nasibnya itu. Guru tersebut hanya bisa diam dan kaget. Entah kaget karena mendengar pengakuan si Kim Kyung Min itu, atau kaget karena melihat si Maron itu tiba-tiba lari ke arah Kim dan langsung menyerang si Kim ini. Bahkan tidak ada yang sudi membantuku. Bagaimana bisa bertahan, ucap Kim Kyung Min yang sangat kesal. Sebelum akhirnya tendangan si Maron ini mendarat tepat di belakangnya. Maron yang sudah lari langsung menendang Kim Kyung Min dengan tendangan flying knife kicknya. Anjay, flying knife gak tuh. Buak! Kim pun langsung terjatuh di hadapan guru baru itu. Sialan, sekarang kau sudah bel masuk. Padahal aku mau makan mie pedas, kau malah baru datang sekarang, ucap si Maron menggerutu emosi. Sebentar, kau tidak membawa apapun? Di mana mie ku brengsek? Kim Kyung Min kebingungan ingin menjawab pertanyaan si Maron. Kau gila ya? Sudah sinting rupanya. Sembari menampar si Maron membentak Kim Kyung Min. Plak, 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 plak. Suara tamparan bolak-balik yang mendarat di pipi Kim Kyung Min. Kau ini harus dipukul dulu ya supaya sadar. Apa sudah tidak ada obat? Mau kukubur aja gak kau, ha? Bentak si Maron sambil terus-menerus menampar Kim Kyung Min. Tiba-tiba ada seseorang yang langsung mencengkram rambut si Maron dan menariknya. Si Maron pun sontak terkaget karena ada orang yang berani melakukan hal itu padanya. Sementara selama ini guru saja tidak berani memperlakukannya seperti itu. Nah, ternyata MC kita ini yang sudah turun tangan melakukan hal tersebut. Sembari mencengkram baju si Maron dan juga sedang mencengkram baju Kim Kyung Min, MC kita bersiap untuk mendaratkan tamparan keras sebagai ucapan pertemuan mereka. Gak ada obat memangnya MC kita ini, kawan-kawan. Tanpa basa-basi langsung sat, plak, 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 plak. Tampar kiri kanan pipinya tuh. Oh ya, sejauh ini saya belum tahu siapa nama MC kita ini. Mohon maaf ya, soalnya saya sendiri belum membaca manhwa ini, hanya 2-3 slide. Dan saya pikir ini bagus, jadi saya pilihlah sebagai manhwa pertama yang saya bawakan di channel saya ini. Wah, ini bocah, aku suka sekali kata-katamu, ucap NC sambari tertawa. Gila, keren banget lah. MC kemudian menatap Kim Kyung Min sembari berkata, betul apa yang dikatakan bocah ini. Biasanya orang memang harus diajar dulu supaya dia sadar. Apa? Pak Guru? Ucap Kim Kyung Min. Si Maron yang mendengar ucapan Kim Kyung Min kemudian berusaha untuk berdiri sembari berkata, apa? Paman ini seorang guru? Haya, aku malas menjelaskannya, jadi anggap saja seperti itu, ucap NC dengan malasnya. Oh begitu ya, ternyata seorang guru ya, ucap si Maron yang sepertinya memikirkan hal licik. Jadi seorang guru memukul siswa di sekolahnya, begitu kah? Ucapnya sembari merendahkan. Seketika suasana di tempat tersebut pun menjadi ramai dan semua murid yang ada sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya biasalah, merekam adalah hal yang jauh lebih penting dewasa ini jika terjadi sesuatu. Tidak bisa dipungkiri, begitulah dunia di era sekarang. Si Maron dengan sombongnya mendekatkan wajahnya ke MC dan menantangnya. Sini, pukul, ayo pukul, coba pukul sekali lagi. Sialan, coba pukul lagi kalau kau mau videomu tersebar di internet dan dipecat. Mendengar hal tersebut sepertinya tidak membuat MC kita takut, dan sebaliknya justru dia tertawa dan sangat menanti perkataan tersebut keluar dari mulut bocah berambut Maron itu. Oh, begitu kah? Baiklah, kalau begitu yang kau mau, aku akan mewujudkannya dan tidak akan menolaknya. Hahaha, ucap MC dan langsung blak mendaratkan pukulannya di wajah bocah itu dengan sepenuh hati dan tanpa ragu. Dasar sialan. Kau pikir aku bercanda ya? Aku punya kenalan di YouTubers. Wajahmu akan diekspos di mana-mana, ucap sembari menikmati permintaannya itu. Jadi si Maron ini ya dipenuhi lah permintaannya. Wah, aku bisa jadi terkenal dong, ucap NC yang bukannya berhenti memukul si Maron, malahan tambah bersemangat memukul si Maron sesuai permintaannya. Kalau begitu, rekam aku yang tampan ya. Pokoknya nanggung lah. Aku harus kelihatan fresh dan keren. Oke, pokoknya aku harus terlihat gagah dan cool, ucap MC yang terus saja memukuli si Maron sambil tertawa.
seakan-akan dia sedang berdansa dengan kekasihnya di sebuah pesta malam minggu. Apa-apaan Pak Guru itu? Ucap salah satu siswa yang juga ikut merekam kejadian tersebut. Lega juga rasanya melihat si perandalan itu ditampar, ucap siswa lainnya yang tidak merekam dan merasa sangat puas. Siapa dia? Si wali kelas yang kaget melihat kejadian itu. Sialan, teriak si Maron. Aku sudah tidak tahan lagi, masa bodoh kau guru atau apa? Mampuslah kau. Si Maron yang mencoba menyerang balik sang MC. Kau tahu, aku orang terkuat di kelas 1. Baru di kelas 1, cek. Dia belum tahu aja nih MC kita nih. Duh! MC yang sedikit mendorong kaki si Maron dan langsung terjatuh. Si Maron yang bisa menikmati dihajar oleh MC yang merupakan guru baru di sekolah tersebut. Sang MC lalu menariknya ke pintu dan menjepit kepalanya menggunakan pintu kelas tersebut. Gila, ini MC barbar men. Psikopat deh kayaknya MC satu nih. Sialan, buka sekarang, ucap si Maron. Terlihat MC kita mengeluarkan sebuah tongkat yang kalau tidak salah ini tongkat apa ya, yang biasanya dipakai oleh petugas ya kan? Kalau salah ya mohon maaf. Waktu aku kecil, saat aku dimarah, dihukum, bahkan dipukul oleh Pak Guru, kami hanya diam saja dan bilang terima kasih Bapak Guru. Nah, ucap MC sembari mengambil ancang-ancang untuk memukul bokong si bocah songong berambut marun itu ya. Ya sama lah dengan zaman-zaman saya dulu ya. Kita tuh kalau dihukum sama guru mau dihantam, mau dicubit, kadang tuh betis itu pakai rotan. Tahu enggak sih? Rotan-rotan itu yang kecil-kecil, itu kita dipukul di betis sampai berdarah-darah. Pulang ya mana berani kami ngadu sama orang tua, yang ada didobol lah sama bapak di rumah. Oke, lanjut. Bah! Mampus nggak tuh, pantat merah lebam nggak tuh pas pulang. Asli puas banget lah lihat MC kita ini. Memang nggak ada obat lah, satset pak. Si Maron hanya bisa teriak dan tidak bisa melawan. Murid-murid lainnya pun terlihat sangat kaget dengan kejadian ini. Mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa saja yang baru yang mereka saksikan ini. Secara mereka semua berpikir bahwa tidak ada satupun guru yang berani melakukan hal sekejam itu kepada muridnya sejak dikeluarkannya aturan tentang batasan apa saja yang tidak boleh untuk seorang pendidik. Sepertinya Semarang sekarang sudah pingsan karena tidak kuat akan penyiksaan tersebut. Wah, lega sekali rasanya, ucap MC kita yang begitu senang setelah menghajar si rambut marun tersebut. Seakan-akan dia habis makan nasi padang ayam bakar 3 porsi ya, sambil minum es teh lah, lalu menutupnya dengan sebatang gulungan tembakau kuda terbang. Wek. Tembakau enggak tuh? Hai, kau ini siapa? Aku kepala sekolah di sini. Kau siapa? Kenapa kau memukul murid sekolah kami? Ucap pria tua menghampiri MC sembari memperkenalkan dirinya sebagai capsek di sekolah tersebut. Mulai hari ini aku ditugaskan ke sini, ucap MC kita. Ditugaskan? Aku tidak pernah mendengarnya, ucap capsek yang terlihat kebingungan karena dia sendiri ternyata tidak mengetahui perihal kehadiran guru baru tersebut. MC pun lalu menyangkalnya dengan berkata, kalau kalian diberitahu, pasti kalian langsung bersiap-siap. Jadi ya aku datangnya diam-diam. Nah, betul nih MC nih. Sekarang tuh kalau kita ngomong apa-apa terlebih dulu pasti dipersiapkan. Sama kalau pimpinan daerah gitu atau pimpinan kantor atau apalah gitu mau sidak sama bawahannya, kalau dia ngomong sebelumnya pasti bawahannya persiapkan mereka serapi mungkin. Pokoknya bagaimanapun terlihat sangat-sangat baik lah depan pimpinannya. Nyatanya di belakang mah ya begitu. MC kemudian menempelkan ID card ke jidat capsek bermaksud untuk mengenalkan siapa dirinya. Dimana di sini pun akhirnya kita mengetahui ternyata MC kita ini merupakan seorang pegawai negeri dari Badan Perlindungan Hak Pendidik. Dan di sini pula saya baru tahu MC kita ini bernama Nahwajin. Hah? Dari Departemen Pendidikan? Badan Perlindungan Hak Pendidik? Apa ini? Ucap capsek yang sepertinya tidak tahu menahu tentang hal ini sembari membaca ID card dari Nahwajin. Pak Capsek tidak pernah menonton berita ya? Anda tahu kasus guru yang mati dianiaya siswa 2 tahun lalu kan? Badan ini dibentuk dalam pengawasan Menteri Pendidikan waktu itu, saat pembaharuan hak pendidik ini disetujui. Sontak saja sang Capsek pun langsung menjadi kaget mendengar penjelasan dari Wajin. Mampus enggak tuh? Kaget kan? Siapa suruh sih? Jadi guru jadi Capsek kok kayak buta tuli terhadap perlakuan-perlakuan dari siswanya. Ya begitulah, kebanyakan memang seperti itu ya kawan-kawan. Entar sudah viral, entar sudah pemerintah atau pihak-pihak yang berwajib lah, pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui hal tersebut, baru tuh si yang bersangkutan kalang kabut kepanasan jenggot.
Oke, baik kawan-kawanku semua, cukup sampai di sini video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Saya siapa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.